Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Meskipun kita masih belajar daring dan belum bisa bertatap muka secara langsung ya. Oke, untuk hari ini kembali lagi bersama Bu Fitri di Mapel PKN. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti kita diberi kemudahan dan kelancaran saat proses belajar mengajar ya. Nah, setelah kalian berdoa, bisa disiapkan untuk buku-bukunya, buku LKS, buku paket, dan alat tulisnya. Untuk kali ini atau untuk hari ini kita belajar mulai dari bab 1. Silakan nanti kalian bisa menyimak di video sambil dibaca di buku LKS atau paketnya. Untuk kali ini kita membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jika di LKS kalian bisa membukanya di halaman pertama atau halaman 1. Nah, di materi ini nanti kalian harus bisa menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di bab 1 ini nanti ada 3 subbab yang akan kita bahas. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas yang subbab A dulu yang tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita bahas untuk yang pertama. Nah, pasti kalian sudah tahu nih dasar negara kita di Indonesia ini apa? Ya, dasar negara kita di Indonesia ini adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu. Nah, jadi kalian harus tahu nih, harus hafal juga Pancasila itu apa saja bunyinya, terus lambang dari Pancasila itu apa, lambang Persila itu apa saja. Nah, kalian harus hafal nih Pancasila sebagai dasar negara kita. Nah, sebelum terbentuknya Pancasila yang biasa kita kenal sekarang, dulu ada diawali dengan terbentuknya BPUPKI. Nah, jika di LKS kalian bisa membukanya di halaman 2. Nah, di situ kita lihat awal mula terbentuknya BPUPKI, yaitu diawali sejak tahun 1944, yaitu ada posisi Jepang dalam Perang Pasifik melawan Sekutu, yaitu mulai terdesak karena dalam berbagai medan Jepang itu mengalami kekalahan. Nah, selanjutnya kedudukan Jepang ini yang semakin terdesak oleh dan diperburuk oleh turunnya moral prajurit Jepang dan krisis ekonomi serta politik yang terjadi di Jepang saat itu, maka pemerintah Jepang atau Perdana Menteri Jepang itu berinisiatif. Nah, di sini ada kekalahan Jepang. Ini kekalahan Jepang menjelang akhir tahun 1944, yaitu dimanfaatkan oleh tokoh bangsa Indonesia itu untuk mendesak pemerintahan Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Dengan Indonesia mendesak agar Jepang memberikan kemerdekaan, maka pemerintah Jepang atau Perdana Menteri Jepang yang bernama Jenderal Koiso ini memberikan janji dan meyakinkan Indonesia dengan membentuk suatu badan yang bernama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, selanjutnya, di sini kita membahas tentang istilah BPUPKI. BPUPKI ini apa? Kepanjangannya apa? Nah, ini untuk kepanjangan BPUPKI ini yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam istilah Jepangnya, BPUPKI ini biasa disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Selanjutnya untuk waktu pembentukannya, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan baru direalisasikan oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai BPUPKI ya. Nah,
Ini susunan anggotanya yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichi Bangasio dari orang Jepang dan Raden Panji Suroso dari perwakilan Indonesia. Nah, sedangkan untuk anggotanya BPUPKI ini total keseluruhan anggotanya yaitu 69 yang terdiri dari 62 orang dari tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Selanjutnya, selama badan ini dibentuk yaitu BPUPKI melaksanakan atau mengadakan sidang sebanyak 2 kali yaitu sidang yang pertama atau sidang resmi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara, dan sidang kedua atau sidang tidak resmi yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ini ada 2 tugas pokok BPUPKI. Ada 2 yang pertama tugas pokok melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata kelola pemerintahan Indonesia yang merdeka. Nah, ini jadi ada 2 tugasnya BPUPKI. Selanjutnya, dalam sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di situ ada beberapa tokoh dari Indonesia yang mengusulkan konsep dasar negara Indonesia Merdeka. Nah, ini ketiga tokohnya kalian bisa perhatikan di layar. Yang pertama ada Mr. Supomo, yang kedua ada Mr. Muhammad Yamin, yang ketiga ada Insinyur Soekarno. Nah, dari masing-masing tokoh ini mereka itu mengemukakan atau mengusulkan konsep dasar negara. Masing-masing ada 5 poin. Untuk yang pertama, kalian bisa menyimak dan melihat di LKS halaman 3, di situ juga ada. Yang pertama dari Mr. Muhammad Yamin. Nah, beliau ini menyampaikan usulan konsep dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 29 Mei 1945 yang terdiri atau mengusulkan ada 5 poin di sini, nanti kalian bisa baca, di LKS juga sudah ada. Selanjutnya yang kedua ada Mr. Supomo. Nah, gambaran orangnya seperti ini, Mr. Supomo. Nah, beliau juga mengusulkan ada 5 poin pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Nah, ini beliau fotonya, nanti kalian bisa cek di LKS juga sudah ada. Nah, di sini juga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya, ada 5 poin juga, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari ketiga tokoh ini nanti akan didapatkan atau diputuskan dasar negara yang dipakai oleh Indonesia Merdeka ini. Oke, sekian untuk pembahasan hari ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti setelah pembelajaran. Saya akhiri dulu, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.